Pernah kepikiran nggak soal kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang sebetulnya ada di mana-mana di sekeliling kita? Nah, hari ini kita bakal menyelami salah satu keajaiban itu, dunia cairan yang bergerak. Ini adalah cabang fisika yang keren banget, yang jadi dalang di balik banyak hal, dari yang paling sepele sampai rekayasa paling canggih. Oke, kita langsung mulai dengan satu pertanyaan yang kedengarannya mustahil. Gimana ceritanya sebongkah logam seberat 400 ton bisa ngawang di langit dengan entengnya? Ini bukan sihir loh ya, tapi murni fisika yang super elegan. Dan tenang aja, kita akan bongkar rahasianya bareng-bareng. Buat mecahin misteri ini, kita butuh petunjuk pertama. Dan petunjuk ini adalah aturan main paling dasar yang berlaku buat semua fluida, mau itu air di selang atau udara di angkasa. Namanya adalah persamaan kontinuitas. Konsepnya tuh sebetulnya simpel banget. Apa yang masuk, ya itu juga yang harus keluar. Coba bayangin air lagi ngalir di pipa. Jumlah air yang masuk dari ujung sini harus sama persis dengan jumlah yang keluar di ujung sana. Kan nggak mungkin airnya tiba-tiba hilang di tengah jalan kan? Tapi, aturan sederhana ini punya satu akibat yang luar biasa menarik soal kecepatan. Nah, di sini nih mulai serunya. Kalau pipanya menyempit, gimana caranya volume air yang sama bisa lewat? Ya cuma satu cara, airnya harus ngebut. Anda pasti pernah ngalamin ini. Lagi nyiram tanaman, terus ujung selangnya dipencet pakai jempol biar lubangnya lebih kecil. Airnya langsung nyemprot kenceng kan? Nah, itu dia persamaan kontinuitas lagi beraksi. Jadi ingat ya aturan ini, pipa lebar alirannya santai, pipa sempit alirannya ngebut. Oke, petunjuk pertama kita pegang. Oke, jadi kita udah tahu kecepatan fluida itu bisa berubah-ubah. Sekarang kita lanjut ke petunjuk kedua. Sebuah prinsip yang dahsyat banget dan kadang-kadang rasanya aneh. Inilah dia, prinsip Bernoulli yang menghubungkan kecepatan dengan satu kekuatan gaib lainnya, tekanan. Prinsip Bernoulli itu intinya bilang kalau kecepatan dan tekanan itu musuhan. Hubungannya kebalik. Coba bayangin, pas alirannya lambat, partikel-partikel cairannya itu kayak lagi santai, punya banyak waktu buat dorong-dorong ke samping. Makanya tekanannya tinggi. Sebaliknya, pas alirannya lagi ngebut, partikelnya itu terlalu sibuk lari ke depan, jadi nggak sempat lagi dorong-dorong ke samping. Hasilnya, ya jelas tekanannya jadi rendah. Jadi, ini dia aturan emasnya. Tolong diingat baik-baik ya. Kecepatan tinggi, tekanan rendah. Kecepatan rendah, tekanan tinggi. Cuma dengan kalimat sesimpel ini, kita bisa ngejelasin banyak hal, mulai dari cara kerja botol parfum, sampai, yaitu dia, misteri pesawat terbang yang dari tadi kita kejar. Sip, kita udah punya dua senjata utama nih, persamaan kontinuitas dan prinsip Bernoulli. Dengan dua alat ini di tangan, kita siap balik lagi ke pertanyaan awal dan membongkar tuntas rahasia penerbangan. Coba deh perhatiin lagi bentuk sayap pesawat ini. Lihat kan, bagian atasnya itu lebih melengkung. Nah, karena melengkung, udara yang lewat di atas harus menempuh jalan yang lebih jauh dibanding udara yang lewat di bawah. Biar nyampenya barengan, sesuai aturan pertama kita tadi, udara di atas ini nggak punya pilihan lain selain bergerak lebih cepat. Sekarang kita lihat bagian bawahnya. Kan lebih datar tuh, jadi jalurnya lebih pendek. Udaranya bisa lebih santai, geraknya lebih lambat. Nah, ingat lagi petunjuk kedua kita, prinsip Bernoulli. Kalau kecepatan lambat, tekanannya gimana? Bener banget, tekanannya jadi lebih tinggi. Jadi, kita punya zona bertekanan tinggi di bawah sayap. Dan ini dia momen ahahnya. Di atas sayap tekanannya rendah, di bawah tekanannya tinggi. Alam ini kan nggak suka ketidakseimbangan ya. Jadi, tekanan tinggi dari bawah itu mendorong sayap ke atas dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada tekanan rendah di atas yang neken ke bawah. Perbedaan tekanan inilah yang menciptakan dorongan super kuat ke atas yang kita sebut gaya angkat. Itulah yang bikin si raksasa besi itu bisa terangkat ke langit. Bukan sulap, tapi fisika murni. Tapi jangan kira prinsip-prinsip keren ini cuma buat pesawat doang ya. Justru sebaliknya, ini tuh ada di mana-mana dalam hidup kita. Sering banget kita nggak sadar. Yuk kita intip beberapa contoh lainnya. Contohnya pipa Venturi yang gunain penyempitan buat nurunin tekanan persis kayak sayap pesawat mini. Atau penyemprot parfum. Pas kita semprot, udara yang keluar kencang itu bikin tekanan rendah yang akhirnya nyedot cairan parfumnya ke atas. Bahkan karburator di mesin-mesin mobil zaman dulu juga pakai prinsip yang sama persis buat nyampur bensin sama udara. Ada juga nih kasus spesial dari Bernoulli, namanya Teorema Torricelli. Ini ngejelasin kenapa kalau tangki air bocor, lubang yang di bawah itu semprotannya lebih kenceng. Ya karena tekanan di bawah lebih gede kan?
Torricelli ngasih tahu kita kalau kecepatan semprotannya itu persis sama kayak kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian permukaan air di atasnya. Oke, biar lebih mantap, kita lihat bahasa dewanya, alias rumusnya. Tenang, ini gampang kok. Kontinuitas. A1V1 sama dengan A2V2. Artinya, luas pipa dikali kecepatan di satu titik bakal selalu sama dengan di titik lain. Terus ada rumus Bernoulli yang lebih komplit, ngehubungin tekanan, kecepatan, sampai ketinggian. Dan Torricelli itu rumus shortcut buat ngitung kecepatan air di tangki bocor tadi. Inilah kode rahasia di balik semua keajaiban yang kita bahas. Jadi apa sih intinya? Intinya adalah fenomena yang kelihatannya super rumit dan bikin kita takjub, kayak pesawat jet jumbo yang terbang, ternyata diatur sama hukum fisika yang sebenarnya simple dan elegan banget. Jadi nanti kalau Anda lagi nyiram pakai selang atau lihat pesawat lewat di atas, coba deh senyum dikit, karena sekarang Anda tahu kekuatan tak kasat mata yang sama lagi bekerja di dua tempat itu. Nah, ini jadi penutup sekaligus pertanyaan buat Anda renungkan. Selain soal cairan yang bergerak ini, kira-kira prinsip fisika fundamental apa lagi ya yang sebenarnya tiap hari ada di depan kita tapi kita nggak sadar? Coba deh perhatikan sekeliling. Dunia ini penuh sama keajaiban fisika yang nunggu buat diungkap. Terima kasih sudah ikut mengupasnya bareng-bareng hari ini.